Berita mengejutkan apa sih yang mungkin bakalan hadir ya, kita dengar, kita lihat, kita alami dalam hidupnya kita ya deket-deket ini teman-teman ya. Dan semoga doanya kita sih selalu yang baik-baik yang terjadi berupa kejutan yang menyenangkan gitu kan teman-teman ya, doanya kita sih gitu kan ya. Welcome back to my channel, Oracle Card Indonesia. Channel kita bakalan bawain general reading, timeless reading. So ya, anytime kalian mau dengerin boleh, umum buat siapa aja boleh, terutama buat temen-temen yang mau terbuka, berpandangan luas, bijaksana banget menyikapi readingannya Oracle Card Indonesia ya. Dengan senang hati tentunya teman-teman ya, ayo let's go merapat kemari, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Channel remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan kali ini gilirannya teman-teman Sagittarius ya. Kita udah nyampe Sagittarius aja ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat, kita bagi nih ya, kita akan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, seperti biasa. Dan kalian gak perlu yang namanya pilih kartu atau pick a card ya. You don't need to pick a card teman-teman ya. Dan cukup dengerin aja dari awal sampai akhir ya kan. Kalau misalkan ya Oracle Card Indonesia ngomongnya kecepatan dan sebagainya ya, diulangi lagi aja ya, dengarkan baik-baik, resapi baik-baik gitu kan ya. Oke ya teman-teman, kita bakalan baca ya di cerita pertama, kedua, dan ketiga ini ya seperti apa. Nah dengerin aja ya, siapa tahu beritanya nggak cuma 1 gitu kan, ternyata beritanya 3 dan 3-3 buat kamu semua gitu ya. Oke, cerita yang pertama ya. Berita ini positif atau negatif sih buat kamu ya teman-teman Sagittarius ya. Berita yang seperti apa gitu? Berita yang menyangkut-nyangkut ya. Berita tentang keluarga ini juga bisa ya. Berita-berita yang agak sedikit-sedikit kurang baik ya teman-teman yang bersangkutan dengan keluarga. Berita yang seperti apakah gerangan ya? Kita coba lihat berita yang berkaitan dengan realitas, berkaitan dengan kenyataan yang terjadi ya, berkaitan dengan Saturnus ya, berkaitan dengan batasan-batasan, berkaitan dengan sesuatu hal yang harus kamu cari dan kamu usahakan selama ini gitu kan. Dan ternyata pada akhirnya kayak menemukan satu kenyataan gitu teman-teman ya. Jadi cerita-cerita seperti ini, cerita bahwa ada hal-hal yang mungkin selama ini kamu paksakan dan pada akhirnya kamu harus menelan berita yang pahit atau kenyataan yang pahit bahwa oh that's not for you gitu kan ya, atau nggak berhasil atau tidak untuk kamu dan sebagainya ya. Hal-hal seperti itu, kenyataan yang terjadi ya. Dan lalu kita baca berkaitan dengan orang yang kayak gimana sih gitu kan ya, berkaitan dengan orang-orang yang seperti apa, masa lalu kah, atau orang-orang baru kah, atau orang-orang sekitarnya kamu kah ya. Tapi tadi sih udah ini ya, kita udah lihat dari depan ya berkaitan dengan keluarga, tapi kita coba lihat yang seperti apakah orangnya ya. Ini ya sekali lagi teman-teman ya, berkaitan dengan sosok yang selama ini kayak apa sih, menyembunyikan banyak hal dari kamu. Bisa jadi sosoknya feminim teman-teman ya, sosoknya feminim, sosoknya perasa banget gitu kan ya. Bisa jadi ya ini adalah sosok ibaratnya perempuan ya, sosok ibu juga bisa teman-teman, tapi nggak serta-merta seperti itu ya. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Cuman kalau misalkan dilihat dari sini ya, tadi dari awal ya, dari kartu pertama sampai kartu yang ketiga ini ya, ini besar kemungkinan dari sosok seorang perempuan feminim gitu kan, yang mungkin selama ini ada menutupi beberapa hal ya, dan beritanya kurang bagus, dan pada akhirnya kamu ngerti gitu kan, kamu mengetahui kenyataan yang pada akhirnya kamu tahu ya tentang keluarga sih ya, seperti itu. Lalu juga respon yang sebaiknya kamu lakukan ya, respon yang sebaiknya kamu lakukan seperti ini ya, sebaiknya apa sih gitu ya. Ada secret di sana, dimana diingetin buat apa sih belajar melepaskan. Ada hal-hal yang kamu tuh nggak bisa yang namanya kamu kontrol terus-terusan, atau kamu yang namanya kepingin mendominasi gitu kan ya, kepingin yang namanya ibaratnya semuanya itu berdasarkan dari planningnya kamu gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar untuk melepaskan, karena ya
ada hal-hal yang memang bukan teritorinya kita, teman-teman ya. Belajar melepaskan, lalu juga lakukan satu perubahan ya. Ini ada hal-hal dimana kamu juga diingetin buat apa sih berubah, melakukan perubahan yang besar. Jangan nanggung perubahannya, karena mungkin aja lingkungan kamu ya, termasuk keluarga, ini tidak mendukung perubahan kamu. Walaupun kamu tahu mungkin ini perubahan ke arah yang lebih baik ya teman-teman ya, tapi dengan seperti ini, dengan ada rahasia-rahasia yang mungkin terbongkar, dengan hal-hal yang mungkin selama ini ditutupi dan akhirnya kamu tahu ya, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya teman-teman ya, dan kamu pada akhirnya ngerti dan mau nggak mau ada perubahan-perubahan yang mesti dilakukan ya, akan jauh lebih baik kalau misalkan pada saat ini ya ada hal-hal di mana kamu perlu melakukan apa sih, kamu nggak perlu lagi yang namanya takut menyampaikan perasaannya kamu. Belajar untuk lebih terbuka ya, bukan frontal ya teman-teman ya, tapi belajar untuk lebih terbuka seperti itu ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita-cerita yang pertama ya, cerita yang menyangkut keluarga, tentang rahasia-rahasia yang akan terbongkar, yang akan kamu tahu, rahasia-rahasia mungkin selama ini disimpan ya, seperti itu. Lalu kita menuju ke cerita yang kedua ya, cerita yang kedua, berita yang seperti apa ya? Alright, berita yang seperti apa sih ya? Ini kaitannya dengan Neptunus ya, which is Neptunus ini ceritanya tentang ilusi ya, hal-hal mungkin kurang baik ya teman-teman ya, lebih ke kayak ke arah kurang baik ya, negatif gitu teman-teman ya. Tapi ya ini kebanyakan itu tentang ilusi-ilusi ya, jadi kayak sesuatu hal yang nggak nyata gitu kan ya, tentang sesuatu hal yang selama ini mungkin sebenarnya kamu tuh udah notice gitu kan, udah tahu gitu, tapi pura-pura nggak mau tahu gitu ya, bisa jadi seperti itu karena kayak susah untuk menerima kenyataan ya. Lalu kita lihat sebenarnya tentang apa gitu kan, tentang komitmen ya, tentang komitmen ini berarti hubungannya dengan siapa ya, tentang satu janji, tentang sesuatu hal yang mungkin kamu nanti gitu kan, tentang satu komitmen teman-teman ya, seperti ini. Jadi ya berita tentang komitmen yang mungkin selama ini kamu tunggu ya, lalu sebenarnya kamu udah ngerti gitu bahwa ini adalah sesuatu hal yang nggak mungkin gitu, cuman ya kamu tuh kayak memaksakan pikirannya kamu untuk menjadi itu mungkin gitu loh ya. Lalu sekarang kita lihat ya, berhubungan dengan siapa sih orang yang seperti apa gitu ya. Coba kita lihat orang yang seperti apa. Orang yang jauh dari kamu yang jelas ya, ini bisa jadi kalian LDR atau terpisah jarak gitu, terpisah oleh jarak ya teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ini orang yang jauh ya, punya komitmen, mungkin menjanjikan sesuatu hal sama kamu, tapi nyatanya itu nggak ada ya, cuma janji-janji yang ibaratnya kosong belaka gitu ya, dan jauh gitu, nggak dekat sama kamu. Ibaratnya nih bisa di luar kota, di luar negeri pun juga bisa ya teman-teman ya, terpisah jarak ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Respon yang sebaiknya mesti kamu lakukan, respon yang sebaiknya kamu lakukan ya. Hati-hati terjebak ilusi. Kalau kamu tahu itu adalah sesuatu hal yang nggak mungkin ya, keluar dari sana ya. Jangan larut dalam hal-hal yang kamu sebenarnya tahu itu tuh nggak pasti, itu tuh nggak mungkin gitu loh teman-teman ya. Kalau udah kayak begitu ya sadarlah gitu kan. Sadarilah bahwa itu adalah sesuatu hal yang kamu juga harus bangun ya. Lihat secara nyata, lihat secara kenyataan itu seperti apa ya. Karena ada cerita-cerita illusion di sini, cerita mengenai Neptunus ya, ketidakpastian teman-teman ya, mengenai ketidakpastian. Nah ini dia teman-teman ya, kadang-kadang kan kita tuh kepingin banget gitu kan, padahal kita mungkin udah tahu bahwa itu tuh sesuatu hal yang kayak nggak mungkin, tapi dipaksain gitu ya, karena keinginannya kita, kayak fantasi-fantasi yang ada di pikirannya kita sendiri ya, kayak gitu ya. Jadi stop yang namanya berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia, walaupun ya kan, walaupun kita mungkin tahu ya bahwa nggak ada sesuatu hal yang sia-sia di dunia ini. Even kalau misalkan kita menanti sesuatu hal, itu pun kita juga memilih ya, satu pilihan buat hidupnya kita. So ya ayo stop melakukan hal yang sia-sia, ibaratnya lakukan hal yang memang kamu mau lakukan ya dalam hidup ini, mumpung kita masih diberikan waktu ya sama alam semesta ini. Dan jangan menunda apapun. Kalau emang itu ada sesuatu hal yang kamu tahu itu nggak nyata, ya udah ya lepaskan saja, right? Ini di cerita yang kedua ya teman-teman ya. Lalu kita menuju cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ya. Oke, cerita yang ketiga ya. Ini adalah tentang Libra Venus ya teman-teman ya. Ini bisa jadi berita-berita yang positif ya, berita-berita yang positif tentang apa gitu kan ya, tentang kamu
ya, tentang keadilan ya, tentang keadilan ini juga bisa ya. Tentang apa sih ya, coba kita lihat. Tapi ini jelas beritanya ya positif lah, ada Venus ya di sini ya teman-teman ya. Beritanya tentang apa? Sesuatu hal yang mungkin kamu selama ini kayak harapkan ya. Ini tentang keadilan, hal yang adil. Misalkan berhubungan dengan materi ya, dengan materi mungkin ke pembagian keuangan, keuntungan ya, hal-hal seperti ini sih teman-teman ya, bisa jadi seperti ini. Lalu kita menuju ke berhubungan dengan siapa aja sih ya. Berhubungan dengan siapa aja gitu, berhubungan dengan orang-orang yang seperti apa ya. Kita coba lihat di sini ada strength, orang-orang yang emosinya pastinya luar biasa ya. Jadi kayak berhubungan dengan seseorang yang butuh yang namanya kesabaran, butuh effort banget teman-teman ya, cerita-cerita seperti ini ya. Jadi kayak apa ya, kayak harus sabar banget gitu loh, harus sabar menunggu gitu ya. Jadi orang-orang yang berkaitan dengan masa lalu ini juga bisa ya teman-teman ya. Jadi orang yang masih belum bisa kamu lepaskan ya, ibaratnya mungkin ada janji-janji yang masih belum kelar ya. Jadi ini mengenai ketidakadilan yang mungkin selama ini terjadi dan pada akhirnya kamu dapat gitu loh, dapat keadilan tersebut ya, dapat keuntungan yang mungkin selama ini di share-nya nggak sama gitu kan ya. Dan berkaitan dengan orang-orang yang tentunya kemarin-kemarin ibaratnya punya dealing sama kamu ya, kayak gitu teman-teman. Respon yang sebaiknya kamu lakukan, ini mengenai keuntungan ya, keuntungan secara materi ya. Respon yang sebaiknya kamu lakukan ya, jangan putus asa gitu kan, tetap berani dalam keadaan seperti apapun. Percaya bahwa yang namanya rezeki itu nggak akan lari kemana-mana teman-teman ya, nggak akan lari kemana-mana pasti ya. Jadi jangan nggak usah putus asa ya, nggak usah putus asa walaupun mungkin ada hal-hal yang terjadi ya. Berpikir juga out of the box teman-teman ya, berpikir out of the box, jangan di situ-situ aja gitu. Lalu juga peluang ada, kesempatan ada gitu kan, peluang ada, kesempatan ada ya, ambil gitu. Jangan sampai kamu cuman menunggu satu hal aja lalu kamu kehilangan banyak peluang ya, seperti itu ya. Ini cerita yang ketiga nih oke sih ya, artinya tentang keadilan yang pada akhirnya kamu dapatkan ya, tentang hal-hal yang bersifat materi yang pada akhirnya kamu dapatkan, keuntungan-keuntungan yang mungkin selama ini tertunda ya, rezeki ya kayak gitu. Oke teman-teman, ini cerita pertama, kedua dan ketiga, dan semoga berita apapun yang kamu terima ya bisa kalian bisa ngambil hikmahnya, ambil pembelajarannya seperti itu ya. Oke, berita-berita yang seperti ini dan semoga yang baik-baik jadi kenyataan semua ya teman-teman ya. Gak ada yang gak baik sih ya, pastinya semuanya baik, walaupun mungkin kebaikan tersebut mesti lewat dulu hal-hal yang kurang nyaman ya buat kamu. Oke, kita bakalan coba lagi di next timeless reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.